Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah klik video ini. Semoga di video ini teman-teman terhibur. Bagi teman-teman semuanya yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kasus dari Edgen. Edgen ini adalah seorang kolektor souvenir yang sangat aneh karena dia membuat souvenirnya dari kulit mayat manusia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ceritanya, sekarang gunakan headsetnya, masuk ke kamar kalian, matikan lampunya, dan tonton video ini sendirian. Mari kita dengarkan ceritanya. Oke teman-teman, kita harus tahu dulu nih, Edgen ini sebenarnya siapa. Edgen ini bernama asli Edward Theodore Gain. Dia lahir di La Crosse County, Wisconsin pada 27 Agustus 1906. Si Edgen ini sangat malang teman-teman, karena dia dilahirkan di keluarga yang tidak harmonis. Ayah si Edgen ini adalah peminum yang luar biasa, alias pecandu alkohol. Dan ibu Edgen ini sangat membenci ayahnya. Jadi ya ketika di rumah pasti berantem gitu. Ibu Edgen ini bernama asli Augusta Wilhelmine dan ayah Edgen ini bernama George Gain. Nah, kenapa George Gain ini dibenci oleh istrinya? Karena George Gain ini tadi itu yang saya sebutkan pertama, dia adalah pecandu alkohol. Yang kedua, dia itu tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Karena semasa hidup ayah Edgen ini dia sering berpindah-pindah pekerjaan teman-teman. Dia pernah menjadi tukang kayu, pernah menjadi penyamak ya. Penyamak itu kayak kulit yang dikeringkan, kulit hewan itu dikeringkan terus dijadikan hiasan gitu. Dan juga dia pernah menjadi sales asuransi, dan dia juga punya toko kelontong gitu. Jadi pekerjaan ayah Edgen ini nggak jelas gitu teman-teman. Istrinya ini selalu marah sama ayah Edgen teman-teman. Pada suatu saat keluarga Edgen ini pindah ke desa teman-teman. Nggak tahu kenapa alasannya, karena ketika saya cari nggak nemu saya. Mungkin kalau teman-teman nemu tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ketika dia pindah ke desa, ibu Edgen ini sangat senang karena ibu Edgen ini merasa, wah syukur kalau aku pindah ke desa berarti anakku ini bisa tak rawat dan dia nggak bakalan bisa kena alkohol seperti ayahnya, dan dia nggak bisa juga bergaul dengan bebas. Jadi ya alhamdulillah kalau saya pindah ke desa gitu, kata ibu Edgen. Setelah Edgen pindah ke desa, kehidupan Edgen ini jadi sangat monoton teman-teman. Edgen jadi kesehariannya itu hanya berangkat sekolah, kemudian pulang, kemudian ngerjain PR, terus dikhotbah oleh ibunya, ngerjain tugas rumah gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Dan dia sama ibunya itu nggak boleh bergaul teman-teman, karena ibunya ini takut mungkin ya, karena ayahnya ini sudah kena alkohol dan dia pengen menjaga anaknya ini biar nggak kena alkohol. Ibu Edgen ini adalah pribadi yang sangat religius. Dia ini suka khotbah tentang imoralitas duniawi, kejahatan alkohol, dan yang paling parah nih, dia menyusupi teori-teori di kepala Edgen itu tentang wanita itu semua racun dunia, wanita itu semua iblis kecuali dirinya sendiri. Nah, di situ nih kesalahan dari ibu Edgen. Karena ibu Edgen itu selalu mencekoki teori-teori tadi, materi-materi tadi, jadi Edgen ini sulit bersosialisasi, apalagi dengan wanita. Dan teman-teman, ibunya ini saking sayangnya sama Edgen, dia itu sampai menghukum Edgen ketika Edgen mempunyai teman baru. Dan dia mungkin takut itu tadi, kalau dia kecanduan alkohol. Jadi dia gituin anaknya gitu ya. Tapi itu cara yang salah, jangan ditiru, oke? Sip. Pada 1 April 1940, ayah si Ed ini meninggal dunia karena serangan jantung. Kata dokter, serangan jantung ini diakibatkan oleh alkohol yang sering dia minum. Setelah ayah Ed meninggal, si Ed dan saudaranya, si Henry, berubah total kehidupannya. Dia menjadi tulang punggung keluarganya dan mereka berdua mencari pekerjaan sampingan. Nah, mereka berdua ini suka mencari pekerjaan sampingan menjadi tukang dan pesuruh. Namun si Ed ini bekerja juga sampingan menjadi pengasuh anak. Kata si Ed ini,
dia itu lebih mudah untuk mengasuh anak ketimbang berhubungan ataupun bersosialisasi gitu ya dengan orang dewasa. Aneh nih ya, walaupun dia psikopat tapi dia penyayang loh ya. Kalau si Henry ini dia bertemu dengan seorang wanita dan mereka berpacaran. Wanita ini janda anak 2 dan Henry ini memutuskan untuk tinggal bersama pacarnya itu. Pada tanggal 16 Mei 1944, Henry dan Ed ini membakar habis rawa-rawa yang ada di lahannya. Nah, setelah dia bakar nih, rawa-rawanya ini kebakaran teman-teman. Jadi apinya itu sangat besar sekali dan membuat para pemadam kebakaran itu datang ke tempat si Ed ini. Nah, setelah api itu dapat dipadamkan, pemadam kebakaran pun pulang teman-teman. Nah, nggak lama setelah itu si Ed itu telepon ke kepolisian. Halo, kok saudara saya Henry nggak ada gitu. Ternyata Henry hilang teman-teman. Setelah membakar itu tadi, si Ed ini kehilangan si Henry. Jadi teman-teman, setelah si Ed ini telepon karena dia merasa kehilangan saudaranya, dia telepon kepolisian dan kepolisian pun datang ke rumah si Ed. Polisi nyari Henry teman-teman, dan polisi menemukan Henry ini jatuh tertelungkup, dan kata kepolisian ini disebabkan oleh gagal jantung teman-teman. Nah, kemudian ada sebuah teori yang bilang kalau si Ed ini sebenarnya yang membunuh Henry. Jadi katanya kalau di kepala Henry itu ada bekas pukulan gitu. Nah, ya Allah alam lah ya, terserah lah itu itu bukan urusan saya ya. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Setelah si Henry ini meninggal, ternyata teman-teman, ibu si Ed ini juga mengalami sebuah musibah. Musibahnya yaitu stroke teman-teman. Nah, di stroke yang pertamanya ini, ibu si Ed ini lumpuh teman-teman, dia nggak bisa jalan. Dan si Ed ini mengabdikan dirinya untuk merawat ibunya teman-teman. Nah, tidak lama setelah Henry meninggal, ibu Ed ini stroke teman-teman. Di stroke yang pertamanya ini si Ed berjanji untuk mengabdikan dirinya untuk merawat ibunya. Kemudian teman-teman, tidak lama setelah itu ternyata ibunya ini stroke yang kedua dan dia meninggal teman-teman. Si Ed ini sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sakit hati teman-teman ya, karena ibunya ini cepat meninggalkan si Ed gitu, dan dia merasa ibunya ini cinta pertamanya dan cinta yang terakhirnya di dunia teman-teman. Ibu Ed ini meninggal pada usia 67 pada tahun 1945. Dan setelah ibunya meninggal, si Ed ini selalu membersihkan kamar dari ibunya teman-teman. Semua ruangan di sekitar ibunya itu dibersihkan. Hanya itu yang dibersihkan, yang lainnya enggak. Sampai tempat tidurnya pun nggak dibersihkan teman-teman. Nah teman-teman, ada keanehan lagi teman-teman. Setelah ibunya meninggal, si Ed ini juga jadi suka menonton serial-serial petualangan, terutama yang kanibal-kanibal dan kekejaman Nazi. Oke, tadi kita sudah bicara tentang biografi Ed Gein. Kita juga sudah bicara tentang kematian-kematian keluarga terdekat dari Ed Gein. Sekarang kita mulai membahas tentang kejahatan dari Ed Gein. Kejahatan pertamanya yang dilakukan itu adalah pada tanggal 16 November 1957. Di sini dia membunuh seorang pemilik toko perkakas di Plainfield bernama Bernice Worden. Bernice Worden ini menghilang, teman-teman, pada tanggal 16 November itu. Kemudian seorang warga Plainfield melaporkan bahwa truk toko perkakas itu telah diusir dari belakang gedung sekitar jam 9.30 pagi. Toko perkakas itu ditutup sepanjang hari dan beberapa warga setempat itu merasa tidak aneh ketika toko itu ditutup karena waktu itu adalah musim berburu rusa. Putra Bernice Worden, yaitu Deputi Sheriff Frank Worden, masuk ke toko sekitar jam 5 sore. Dia menemukan mesin kasir toko dalam keadaan terbuka dan ada noda darah di lantai. Frank Worden mengatakan kepada penyelidik bahwa Ed telah berada di toko malam sebelum ibunya menghilang, dan si Ed ini akan kembali keesokan paginya untuk membeli 1 galon air. Slip penjualan untuk 1 galon air adalah slip penjualan terakhir
yang ditulis oleh Warden pada pagi hari sebelum dia menghilang. Pada malam yang sama, si Ed ini ditangkap di sebuah toko kelontong di daerah West Plainfield, dan Sheriff Wausara County menggeledah pertanian si Ed dan menemukan potongan tubuh Warden yang telah dipenggal di sebuah gedung dan lahan pertanian milik Ed yang digantung dengan posisi terbalik. Kakinya di atas palang dan pergelangan tangannya diikat tali. Batang tubuhnya berpakaian seperti rusa dan dia telah ditembak dengan senapan kaliber 22 dan dimutilasi setelah meninggal. Sewaktu pihak berwajib menggeledah isi rumahnya si Ed ini, ternyata di dalam rumahnya si Ed ini banyak sekali potongan tulang dan bagian manusia yang masih utuh. Kemudian keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia, dan juga kulit manusia yang dipakai menutupi beberapa kursi, tengkorak manusia di tiang-tiang ranjang, dan juga tengkorak perempuan. Ada juga mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, kemudian korset yang terbuat dari batang tubuh wanita, legging terbuat dari kulit kaki manusia, kemudian ada masker wajah Mary Hogan di dalam kantong kertas, dan kemudian ada juga seluruh kepala Bernice Warden dalam karung goni. Jangan sedih teman-teman, ada lagi jantung Bernice Warden, kemudian 9 vulva dalam kotak sepatu. Vulva itu apa ya? Kemudian ada pakaian seorang gadis, ada ikat pinggang yang terbuat dari, mohon maaf, puting ya. Kemudian ada 4 hidung, kemudian ada sepasang bibir pada tali penarik gorden jendela. Ada juga penutup lampu terbuat dari kulit wajah manusia. Wah, itu kalau dihidupin gimana itu ya? Lampu dari kulit wajah manusia dihidupin. Serem banget, coba. Kemudian ada juga kuku jari tangan wanita. Wow, ngeri sekali nih. Teman-teman mungkin kalau suka ngoleksi kulit-kulit, datang ke rumah Edward Gain ini. Ngeri, serem. Nah teman-teman, dari bukti-bukti yang didapat oleh kepolisian, si Ed ini kemudian ditangkap dan diinterogasi teman-teman. Ketika diinterogasi, si Ed ini mengatakan bahwa antara tahun 1947 sampai 1952, ia telah 40 kali mengunjungi 3 kuburan lokal pada malam hari untuk menggali kembali mayat-mayat yang baru dikuburkan. Nah, kata si Ed ini ketika dia mencuri 40 mayat ya di 3 kuburan lokal, si Ed ini merasa linglung ketika masuk di dalam kuburan itu, jadi dia nggak sadar. Kemudian ketika dia keluar dan menuju rumahnya, dia itu sadar. Aneh ya, masa dia gali nggak sadar gitulah, padahal itu mayat loh isinya. Serem. Dan sempat si Ed ini mendapatkan mayat yang mirip seperti ibunya. Seneng nih loh si Ed ini, mirip dengan ibunya, dia sangat seneng sekali gitu ya. Kemudian dia mengkuliti mayat yang mirip ibunya itu, dia kuliti dan dia jadikan pernak-pernik. Si Ed ini ketika diinterogasi oleh polisi mulai ragu nih sama penjelasan si Ed, karena nggak logis gitu teman-teman. Dia itu bisa menggali kuburan dalam 1 malam tanpa dibantu siapapun, kan aneh gitu ya teman-teman. Dia masa bisa menggali tanah tanpa dibantu siapapun dan bisa rapi lagi teman-teman. Kemudian Ed diinterogasi terus ya gitu ya. Kemudian dia memberikan penjelasan si Ed ini. Nah, penjelasan si Ed ini ternyata semuanya benar teman-teman. Jadi dia sambil diinterogasi, dia sambil suruh meraktekin apa yang dia dapat, apa yang dia ambil dari kuburan itu. Dan teman-teman, ternyata semua itu benar. Ketika dicek oleh kepolisian, benar semua. Dan polisi mulai percaya, oh ya benar nih, berarti anak ini nggak ada yang bantu, dia sendiri gitu kan. Di sini polisi juga menanyakan, loh masa kamu cuman itu doang mengkuliti terus menjadikan sebagai souvenir gitu tok, kamu nggak memperkosa apa gitu kan. Si polisi ini tanya si Ed. Kemudian si Ed menjawab, loh Pak, aku ini orangnya waras Pak gitu, mana mau aku kawin sama mayat-mayat bau itu gitu.
Dia bilang kalau mayat itu bau, ya dia bawa ke rumahnya. Aneh-aneh aja si Ed ini ya. Ketika tadi digeledah di rumah Ed ini ada masker wajah Mary Hogan. Nah ternyata kepolisian baru sadar kalau sejak tahun 1954 ada kasus hilang yang bernama Mary Hogan. Dia ini seorang pemilik kedai minuman, teman-teman. Jadi si Mary Hogan ini, kata si Ed ini, dia tembak, teman-teman, ditembak di kepalanya dan meninggal. Namun ketika dia ditanya oleh kepolisian, dia bilang kalau saya itu menembak Mary Hogan dengan tidak sadar, jadi saya linglung itu, teman-teman. Kemudian dari kepolisian ini memaksa si Ed Gein ini, kamu bisa ngaku nggak gitu kan, coba kamu bilang sejujurnya, jangan bilang sok linglung gitu, bilang jujur, ceritakan secara detail kamu menembak Mary Hogan. Nah si Ed ini nggak mau menjawab pertanyaan itu. Dia pengen melupakan kisah Mary Hogan itu, teman-teman. Kemudian seorang pemuda 16 tahun ini datang ke kepolisian, teman-teman. Dia laporan, Pak, kemarin ketika nonton sama si Ed Gein, ayah saya itu dikasih masker wajah. Kata si Ed Gein ini masker wajahnya dari Thailand, Pak, dan ternyata itu mayat asli, Pak, gitu kan. Maskernya serem lagi. Ya Allah, dia bagi-bagikan itu masker ya, luar biasa. Dan tetangganya nggak tahu kalau itu dari mayat beneran, bukan manekin ya. Pada 21 November 1957 si Ed ini didakwa, teman-teman. Namun ketika dia didakwa, persidangannya sempat berhenti karena dia bilang kalau saya ini gila gitu ya, dia linglung gitu, dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ketika dia dirawat di rumah sakit jiwa, pada suatu hari si dokter Ed ini bilang ke kepolisian si Ed itu udah mulai membaik dan bisa melakukan sidang. Nah di sidang pertamanya si Ed ini dinyatakan bersalah, kemudian dia dihukum, dimasukkan ke penjara. Kemudian dia sidang kedua. Di sidang keduanya ini si Ed ini dinyatakan tidak bersalah. Si Ed ini dimasukkan di rumah sakit jiwa lagi, namun dengan protokol keamanan yang jelas, yang ketat. Singkat cerita, si Ed ini meninggal di Mondata State Hospital karena gangguan pernafasan akibat kanker paru-paru pada tanggal 26 Juli 1984 pada usia 77 tahun. Gitu teman-teman cerita dari Ed Gein. Mohon maaf teman-teman kalau saya sedikit membaca karena saya hari ini baru sedang gak enak badan, jadi mohon maaf sekali saya membaca, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.